Halo, selamat pagi anak-anak yang ada di rumah. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Semoga anak-anak dan keluarga di rumah tetap dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tematik, yaitu tema yang pertama, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema yang keempat, pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Pembelajaran yang ketiga dari e-book halaman 155 sampai dengan 160. Nah, anak-anak bisa juga membuka buku ini di rumah. Adapun kompetensi dasar yang akan kita capai yaitu yang pertama, KD 3.4, memahami makna bersatu dalam keberagaman di lingkungan sekitar. KD 4.4, menyajikan bentuk-bentuk kebersatuan dalam keberagaman di lingkungan sekitar. Nah, KD 3.4, mencermati kosakata dalam teks tentang konsep ciri-ciri kebutuhan yaitu makanan dan tempat hidup, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup yang ada di lingkungan setempat yang disajikan dalam bentuk lisan, tulis, visual, dan atau eksplorasi lingkungan. KD 4.4-nya menyajikan laporan tentang konsep ciri-ciri kebutuhan yaitu makanan dan tempat hidup, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup yang ada di lingkungan setempat secara tertulis menggunakan kosakata baku dalam kalimat efektif. Selanjutnya KD 3.1 menjelaskan sifat-sifat operasi hitung dalam bilangan caca. KD 4.1 yang terakhir menyelesaikan masalah yang melibatkan penggunaan sifat-sifat operasi hitung pada bilangan caca. Nah, kita mulai pembelajaran hari ini. Anak-anak, perhatikan gambar berikut ini. Nah, anak-anak, gambar apa ya ini? Ya, benar, ini adalah gambar toko bunga di mana seorang ibu, anak perempuan dan anak laki-lakinya sedang membeli bunga. Nah, anak-anak, bunga itu apa ya? Apa itu bunga? Bunga itu merupakan bagian tumbuhan yang memiliki warna yang menarik. Bunga diperlukan dalam proses perkembangbiakan tumbuhan. Nah, selain hewan, tumbuhan juga berkembang biak ya, anak-anak, semua makhluk hidup berkembang biak. Bunga berguna untuk menarik perhatian serangga sehingga serangga tersebut membantu penyerbukan dan penyerbukan itu menghasilkan biji. Nah, beberapa negara memiliki bunga nasional. Nah, sebutan lain untuk bunga ini adalah puspa. Sekarang kita bahas bunga nasional Indonesia. Apa sih bunga nasional? Bunga nasional adalah bunga yang dapat mewakili karakteristik sebuah bangsa dan negara. Seperti halnya Indonesia. Indonesia memiliki bunga yang langka, yaitu bunga Rafflesia arnoldi yang sering disebut sebagai bunga puspa langka. Nah, anak-anak tahu nggak kalau bunga Rafflesia ini terdapat di Bengkulu dan menjadi ikon kota Bengkulu, tepatnya di Bengkulu Tengah di Tabak Penanjung. Nah, selain bunga Rafflesia arnoldi, ada bunga lainnya yaitu bunga anggrek bulan sebagai puspa pesona dan bunga melati putih sebagai puspa bangsa. Jadi ada 3 ya anak-anak, puspa langka, bunga Rafflesia, puspa pesona, bunga anggrek bulan, dan puspa bangsa yaitu melati putih. Nah, ciri khas di negara Belanda juga ada yaitu bunga tulip, dan di negara Inggris yaitu bunga mawar. Nah, ini bunga Rafflesia yang disebut sebagai puspa langka. Ini bunga anggrek yaitu puspa pesona,
Yang ini bunga melati putih yang disebut dengan puspa bangsa. Diingat ya anak-anak. Nah, selanjutnya perkembangan tumbuhan ini banyak. Ada dengan biji, ada juga dengan umbi. Nah, perkembangbiakan tumbuhan dapat juga dilakukan dengan umbi, yaitu umbi batang. Ada juga umbi lapis dan ada juga umbi akar. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi batang yaitu kentang dan ubi jalar. Anak-anak pernah ya melihat tumbuhan kentang dan ubi jalar? Nah, tumbuhan ini berkembang biak dengan umbi batang. Nah, contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi lapis yaitu bawang merah, bawang bombay. Anak-anak pernah lihat juga ya. Dan contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi akar yaitu wortel dan singkong. Tentunya anak-anak juga pernah melihat wortel dan singkong ya. Nah, ini bentuknya bawang merah yang berkembang biak dengan umbi lapis. Ini juga ada bunga. Ini wortel tadi dengan umbi akar dan singkong juga umbi akar. Nah, perkembangbiakan tumbuhan dengan umbi. Ada strukturnya. Perkembangbiakan tumbuhan dengan umbi. Tadi Ibu jelaskan bahwa ada umbi batang, umbi lapis, dan umbi akar. Nah, umbi batang terdiri dari kentang dan ubi jalar. Umbi lapis yaitu bawang dan bunga bakung. Umbi akar, wortel dan singkong. Nah, di sini ada soal cerita. Kita baca ya, agar kita tahu apa sih isinya. Nah, ketika hari Minggu, Budi bersama keluarganya akan membuat makanan getuk. Mereka bekerja sama dengan berbagai tugas secara merata. Ayah Budi mencabut ketela di halaman belakang rumah. Ibu Budi mengupas. Budi dan adiknya mencuci. Ibu menyalakan kompor untuk mengukus ketela. Setelah masak, ketela diangkat, diletakkan pada panci besar, kemudian bersama-sama mereka menghaluskan ketela tersebut. Ibu memberi sedikit gula agar lebih manis. Setelah halus, mereka membentuk sesuai keinginan dan akhirnya getuk siap dinikmati. Nah, anak-anak, di sini Budi bersama-sama keluarganya itu sedang melakukan kerjasama membuat makanan dari umbi yaitu singkong. Makanan ini dibuat menjadi getuk. Nah, tahukah anak-anak bahwa kerjasama membuat pekerjaan itu menjadi ringan dan cepat selesai. Pasti anak-anak di rumah sering juga bersama-sama bekerja sama dalam hal memasak, merapikan tempat tidur, dan hal-hal lainnya. Itu merupakan perbuatan yang baik ya anak-anak. Nah, anak-anak, manfaat kerjasama tadi dijelaskan bahwa dengan bekerja sama kita dapat mengerjakan sesuatu dengan lebih cepat. Pekerjaan juga terasa lebih ringan dan menyenangkan jika dilakukan dengan bekerja sama. Jadi kerjasama merupakan salah satu wujud sikap bersatu dalam keberagaman. Keberagaman apa? Seperti di rumah kita beragam, ada yang tua, ada yang muda, ada yang kecil, ada yang besar. Nah, itu adalah keberagaman. Ada yang suka ini, ada yang suka itu, berbeda ya anak-anak. Itu dinamakan keberagaman. Di dalam keberagaman kita juga harus tetap bersatu. Nah, tadi umbi dapat diolah menjadi berbagai makanan, salah satunya getuk. Nah, terus bisa juga diolah menjadi keripik singkong.
Bisa juga dibuat menjadi bola ubi, jus wortel, wedang jahe, kentang goreng, dan masih banyak lainnya jenis-jenis makanan yang terbuat dari umbi. Nah, dapatkah kamu menyebutkan makanan olahan dari umbi selain yang dicontohkan itu? Nah, di sini ada gambar umbi jalar. Ini singkong dibuat jadi keripik. Ini kentang dapat dibuat menjadi keripik kentang. Nah, anak-anak, sekarang kita akan belajar materi pembagian yang berkaitan dengan tumbuhan juga, yaitu soal cerita. Kita baca bersama-sama ya. Di toko bunga terdapat 141 tangkai bunga tulip. Semua bunga tulip itu akan dirangkai menjadi 3 rangkaian. Setiap rangkai berisi sama banyak. Berapa banyak tangkai dalam setiap rangkaian? Berarti kita akan membagi 141 dibagi 3 sama dengan berapa ya? Penyelesaiannya seperti berikut. Anak-anak perhatikan. 141 dibagi 3. Yang pertama, angka yang paling besar, yaitu ratusan. 1 dibagi 3, apakah bisa? Tidak bisa. Jadi 14, kita ambil angka puluhannya menjadi 14. 14 dibagi 3 bisa. Hasil yang paling dekat yaitu 4. 4 dikali 3 sama dengan 12. Kita kurangkan. 14 dikurang 12 sama dengan 2. 2 dibagi dengan 3 apakah bisa? Tidak bisa. Kita turunkan satuannya menjadi 21. 21 dibagi 3 berapa ya? 21 dibagi 3. Iya, 21 dibagi 3 sama dengan 7. 7 dikali 3, 21. 21 dikurang 21 sama dengan habis 0. Nah, jadi 141 dibagi 3 sama dengan 47. Nah, yang harus anak-anak perhatikan dalam pengerjaannya yaitu yang pertama, lakukanlah pembagian dari bilangan yang paling depan, yaitu angka ratusan. Lakukan pembagian satu bilangan terlebih dahulu. Jika tidak cukup, baru menggunakan bilangan berikutnya. Nah, selanjutnya contoh yang kedua. Kita baca lagi soalnya. Nita dan ibunya memetik bunga melati dan akan menjual ke pasar. Setelah dihitung mendapat 200 bunga melati. Bunga melati itu dimasukkan ke dalam 5 keranjang. Setiap keranjang berisi sama banyak. Berapa banyak bunga melati dalam setiap keranjang? Berarti pembagiannya yaitu 200 dibagi 5. Penyelesaiannya 200 dibagi 5 yang hitam ratusan, yang orange atau yang merah itu puluhan, 0 yang terakhir itu nilai tempatnya adalah satuan. Yang pertama 2 dibagi 5 sama dengan berapa? Tidak bisa, jadi kita ambil 0. 20 dibagi 5 sama dengan yang paling mendekati 4. Ternyata tidak mendekati, pas ya. 4 dikali 5 sama dengan 20. 20 dikurang 20 sama dengan 0. Atau kita anggap habis. Nah, jadi masih ada 0 yang terakhir. Ini anak-anak bisa langsung taruh ke samping 4 jadi 40. Namun bisa juga dibuat seperti ini. 0 dibagi 5 sama dengan 0. 0 dikali 5 sama dengan 0. 0 dikurang 0 sama dengan 0. Jadi 200 dibagi 5 sama dengan 40. Sampai di sini sudah mengerti ya anak-anak? Jika ada yang belum jelas, anak-anak dapat bertanya kepada ibu guru, bapak guru, wali kelas masing-masing. Nah, semoga pembelajaran ini bermanfaat bagi anak-anak. Anak-anak dapat mengerti dan memahami materi ini dengan baik-baik.
Sampai ketemu lagi di pembelajaran berikutnya. Tetap jaga kesehatan. Tuhan memberkati. Dadah.